Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada channel daripada Gema Cinta Sholawat gitu ya. Mudah-mudahan channel ini senantiasa mendapatkan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa eksis bukan hanya di dalam sebuah dakwah tetapi juga dalam sebuah pendidikan. Nah, kembali lagi bahwa berdirinya Al-Khairiyah ini memang sebagaimana tadi dikatakan bahwa Al-Khairiyah ini adalah dibangun oleh seorang pejuang nasional yang bernama Kiai Syampun. Kiai Syampun. Nah, betul. Brigjen, beliau pangkatnya Brigjen. Dan beliau pun salah satu adalah pendiri NU di daerah Citangkil ya, Serang. Daerah Serang. Keresidenan Iya. Serang. Jadi beliau adalah seorang ulama yang berada di daerah waktu itu Jawa Barat, sekarang itu kita kenal dengan Banten atau Serang. Beliau adalah salah satu tokoh NU juga pendiri di sana. Nah, kemudian banyaklah dari orang-orang tua kami, para guru-guru kami itu belajar ke sana, akhirnya membawa yang namanya Al-Khairiyah ini ke Bekasi. Jadi kenapa kita tetap membawa nama Al-Khairiyah? Karena kalau dalam istilahnya orang NU itu adalah tabarukan. Kita menyambil sebuah keberkahan dan juga sebuah sanad yang menyambung. Jadi nggak hanya sekedar ecek-ecekan Al-Khairiyah ini. Memang sesuatu yang amat besar. Nah, kemudian bahwa Al-Khairiyah berada di Kabupaten Bekasi ini, itu cikal bakalnya sudah berdiri pada tahun sekitar 1950-an. 50, baru beberapa tahun bisa berdekaya. Betul. Cuman memang kondisinya pada waktu itu masih yang sifatnya adalah sebuah kelembagaan yang sifatnya masih tradisional. Zaman dulu lah istilahnya. Kalau sekarang kan sudah berbentuk sertifikat, berbentuk legalisasi secara hukumnya sudah ada berbentuk yayasan. Dan alhamdulillah dari apa yang sudah diamanatkan daripada orang-orang tua kami, para pejuang-pejuang kami, khususnya para masyayikh dan para asatidz yang ada di Tambun Selatan, bil khusus adalah Setia Mekar. Ini kita terus sampai sekarang eksis membangun bagaimana sebuah generasi yang senantiasa bisa menjadi sebuah harapan. Jadi bukan hanya sekedar harapan bagi orang tua, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah harapan yang besar untuk bangsa dan negara. Karena apa? Karena pada konsepnya madrasah itu bukan hanya sekedar mengajarkan bagaimana belajar agama. Tetapi di situ pun diterapkan sebuah disiplin ilmu yang sifatnya adalah bisa untuk berkompetisi dengan yang bukan dari madrasah. Dan alhamdulillah dengan komitmen yang terus kita bangun sampai sekarang ini, kita berharap madrasah ini bisa menjadi yang terbaik. Karena apa? Saya pun bangga menjadi lulusan madrasah. Gitu. Kalau berbicara SDM yang kami miliki, mulai dari tingkat MI, MTS, dan MA, ini bisa berjumlah 50 lebih, Pak. Iya, 50 lebih. Karena memang Alhamdulillah. Jadi memang tetap insya Allah dengan SDM yang ada kita terus akan berkontribusi, bersaing bagaimana pada dasarnya dan konsepnya kita membangun sebuah pendidikan yang senantiasa bisa membawa sebuah kemaslahatan. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana nanti mereka bisa mampu bersaing, mereka hidup di dunia, akan tetapi ini bisa menjadi sebuah bekal mereka dengan kondisi zaman juga. Dengan kondisi zaman. Apalagi gitu. Milenial ini di saat media sosial sudah digandrungi, media elektronik semua sudah ini, kita harus mengikuti. Betul. Digital. Kita ada persiapan di sini semuanya. Insya Allah, Pak. Nanti kita lihat. Iya, insya Allah. Kalau untuk muridnya ada berapa tahun?
Kalau untuk muridnya, kalau di tingkat MI sudah mencapai 100 orang kurang lebih ya. Kalau selamat semua, Untuk secara keseluruhan ya kisaran di atas 200. semuanya. Ya. Kalau untuk MA-nya, Untuk MA-nya sendiri kita untuk tahun ini sudah menerima kurang lebih 20 siswa baru ya. Dan targetnya berapa? untuk target kita masih belum ada target yang lebih signifikan, tetapi yang jelas minimal kita satu rombel sudah tercukupi. Kalau apa namanya bisa pandemi COVID-19 ini ada penurunan nggak? Ya, alhamdulillahnya untuk MA Al Khairiyah ini kami tidak merasakan ada penurunan, Pak ya. Kalau semuanya termasuk murid-murid Ah, yang ya Bahkan kalau saya lihat ini malah semakin ada sebuah keberkahan tersendiri, apa Pak. itu pertanyaan? Ya, contoh begini. Kayak seperti di MI itu kita sudah hampir bahkan mau menerima 4 kelas ya, Iya, setet ya. insyaallah. Ustadz Nurhidayat kita udah mau menerima 4 kelas. Kemudian kita di Al Sanawiyahnya pun sudah hampir dapatlah 60 lebih. Ya sudah hampir mau 3 kelas juga. Doakanlah senantiasa bisa terus bertambah. Kemudian juga aliyahnya alhamdulillah memang ini baru, tetapi alhamdulillah sudah ada sebuah peningkatan. Dan saya berharap dari doa hukum lah, dari doa daripada masyayikh, para asatidz, para wali murid dan lain para sebagainya. alumni Dan khususnya para alumni ini. Luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan para alumni ini bisa terus membantu kita dalam syiar dakwah, khususnya dalam dunia pendidikan. Kita memang kalau pendaftaran ini selama pandemik ini kita lakukan baik secara online, maupun secara offline. Nah, tetapi memang dengan sebuah strategi. Bentar Pak, kalau offline maksudnya ada protokol kesehatan dan salah sangka. tentu. Jangan salah persepsi. Maksudnya offline ada protokol kesehatannya ya sesuai dengan aturan pemerintah. Betul, Ya. betul. Pokoknya terus jalan. Ya, biasanya kita melalui online, setelah mereka melakukan online, biasanya mereka nih wali murid, calon wali murid atau siswa ini, Mama saya akan murid. begitu. Mama saya Mereka ingin mensurvei, Ya. melihat lokasi. lokasi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang kita maksud dengan offline. Ya contoh ya sudah saya. Nah, insya Allah gitu. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan zaman, Al Khairiyah pun terus berpacu dengan sebuah IT dengan teknologi yang ada. Ya tadi itu kita mulai sebuah Dimulai pendaftaran dari bulan apa, tanggal berapa, tanggal berapa? Oh, kita ada 3 gelombang, Pak. Bukan satu, Iya, gelombang 1 dari bulan Januari ya. Januari kemarin. Iya, betul. Kemudian Januari, Februari, kemudian Gelombang kedua Maret, April. Nah, sekarang ini sudah masuk ke gelombang ketiga. dari bulan berapa sampai berapa? Bapak Ibu semua, kita jelasin ke Bapak dulu, monggo Pak. Ya, dari sini ini ruang kita desain untuk PPDB, ruang PPDB penerimaan peserta didik baru. Oh ini Pak. untuk sementara Iya. ya Pak. Untuk sementara Iya. kita desain karena memang kondisi masih belum aktif belajar gitu. Jadi biar lebih nyaman dan lebih terproteksi lah sesuai dengan protokol seperti itu. Alhamdulillah ini mudah-mudahan bisa terus meningkat dan bertambah gitu. Oke, kita masuk sekarang ke sama lah. Kita dari sini kita semuanya itu di bawah ada sekitar 7 rumble ya. Ada 7 rumble ditambah di atas kita itu juga ada lab di bawah 6, di atas ada 3. Kemudian satu dipakai untuk lab komputer dan lain sebagainya. Ayo kita lihat ke musolahnya. Alhamdulillah memang inilah sebuah dasar yang terus kita bangun, bahwa sebuah Ruang kelas. sekolah itu tanpa adanya pendidikan, tidak adanya sebuah wadah sarana dalam sebuah ibadah akan menjadi kurang luar biasa lah biasanya. Nah, ini adalah salah satu daripada sarana tempat kita beribadah. Ada tempat wudhunya, bahkan kita siapkan adanya taman dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau ingin pada berternak burung pun bisa, di sini kita taruh sangkarnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini sangat asri sekali dan alhamdulillah. Ini kalau tidak masa pandemik, ini biasanya tanah yang sebelah sini kita gunakan untuk
belajar siswa sambil istirahat, mereka berkumpul. Ini adalah desain taman untuk para siswa untuk ketika di kala istirahat dan lain sebagainya. Begitu. Ini pun bisa dibangun untuk diskusi-diskusi para siswa yang ada di madrasah, sanawiyah dan akhiriyah. Ya, kita mau langsung ke sana. Silakan kita sambil jalan-jalan lah, menikmati keadaan daripada Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah yang ada di baik MTS maupun madrasah aliyahnya. Ya, ini lapangan. Karena kita memang berada di luas tanah sekitar 2.240 meter. Ya, jadi memang cukup luas. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa membangun lokal lagi ini. Alhamdulillah ini. Kalau pas jam mengantar anaknya, cari tempat semuanya kita tertib. Kalau jawabannya adem. Adem lah, bener, adem. Kalau kata orang Jawa nih, gitu. Dan ini taman favorit sebenarnya Pak Haji ini. Ya ini taman favorit ini luar biasa kita. Baru di bawah tangga, ini luar biasa. Buat podcast juga bisa, buat foto-foto, meeting, foto-foto pribadi, selfie-selfie juga Pak. Ini adalah prestasi-prestasi para peserta didik kita, ya. Ini prestasinya banyak sekali, saya bacakan di sini. Di antaranya adalah penghargaan sekolah aktif literasi tingkat nasional tahun 2020. Literasi Pak ya? Iya, di atas ada di kantor. Ada menulis puisi juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional 2019 baik MTS maupun MA. Tingkat nasional Pak ya? Iya. Subhanallah. Terus kompetensi sains madrasah KSM tingkat kabupaten dan provinsi tahun 2019 baik MTS maupun MA. KSM Pak? KSM. KSM juga juara? Iya, dapat ya, tingkat provinsi. Masuk ke tingkat provinsi, maksudnya seleksi provinsi. Kemudian Paskibra juara Madya 3 se-Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten tahun 2017. Juara tingkat Madya 3, juara Madya 3. Paskibra. Wah, Iya. kita kalau paskibra itu luar biasa Pak. Kemudian ada Porseni dan MIPA juara Harapan 1 se-Indonesia tahun 2016. Indonesia Pak? Iya. Oh, Dan lain sebagainya banyak ya. Iya, banyak. Ini di antara sebagian dari Jelaskan satu persatu, betul. banyak deh. Tapi prestasi-prestasi yang terbaik adalah nanti Iya. salah satunya adalah masuk se-Indonesia. Betul. Ini di belakang Bapak ini ada visi dan misi MTS Al-Khairiyah. Nah, ini visi dan misi dari Al-Khairiyah. MTS Al-Khairiyah visi terwujudnya lulusan yang religius, cerdas, terampil, dan inovatif. Iya. Kemudian misi, 1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan umum di sekolah. 2. Mewujudkan insan yang agamis, cerdas, dan berakhlak. Ya. 3. Kemudian ini nanti dibaca sendiri. Pokoknya banyak deh. Iya. Nah, ini tujuannya salah satu adalah mempersiapkan peserta didik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang paling mulia adalah berakhlak mulia. Ya. Keren. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan ragu-ragu untuk menitipkan anaknya pendidikan di Yayasan Al-Khairiyah. Ini ruang guru Pak ya? Ya, ini kantor Kepala Madrasah Oh, Sanawiyah. ini kantor ruang Kepala Madrasah. kepala madrasah. Assalamualaikum Pak. Siapa ya? Ini Kepala TU. Ini kepala PU ya. Ini ruangan untuk kepala. Ini kepala sekolah. Iya. Ini rahasia pribadi Bapak Ibu. Nanti bisa kualat. Kepala PU-nya, Oke, ini ruang guru. Ini ruang guru. Atas. Ini kita ke ruang guru. Semuanya. Nah, ini ruang guru. Kebetulan karena memang sedang libur, ya, jadi masih lengang suasananya. Wah, ada yang menarik, ada gitarnya ini ya. Wah, ini nanti Ya, karena memang ada paduan suara di sini. oh, paduan suara. Iya. Grup vokal. Boleh Pak, saya ketemu lagi. Ya, silakan ke arah utara. Kita ke atau mau ke atas bisa. Ayo, mau kemana? Pokoknya kita jalan. Ayo kita ke sana dulu. Kita lihat secara panjangnya ruangan ya. Ayo, Pak. Ya. Ah, Cuma karena memang masa pandemi seperti ini seolah-olah tidak terawat, Pak.
Tetapi kami terus merawat secara Tapi ini udah asri, Pak. ya. Masalah asri. Ini kalau ibu-ibu, bapak, yang orang tua wali murid yang mengantar anaknya, Iya. mau cari tempat teduh aja banyak. Nah, ini kantin. Ini tempat ISIS. Ini kantin ini, Pak. Ini kantin kena libur. Begini, nah cara Jawa ini adem banget. Oh, ada payung besar tapi berupa pohon. Pohon ketapang namanya. Ketapang. Ya. Jadi udah nyantai ke sini aja sambil nikmati makanan kantin. Ayo kita bisa ke atas ke lab. Saya tunjukin lapangan kita ya. Oh, boleh, boleh. Ya, ya, ya. Ya tahu ya. Ini orang luar biasa, Pak, yang pakai baju merah ini, Pak. Dia yang selalu membangun, Pak, gitu kan. Berkreasi dalam sebuah tatanan, letak apa ini beliau, Pak, orangnya. Monggo, Pak. Nggak apa-apa, Pak, ya. Ya, gitu. Yang enak memang view-nya kita dari atas, jadi bisa melihat secara keseluruhan, baik dari lokasi, keadaan kita. Memang selama pandemik ini hampir 2 tahun ini kita sekolahan ya sepi terus, tapi kita berusaha sesuai dengan Kita lihat pemerintah. lokasi dari atas. Pokoknya tempat yang di sini sangat asri banget karena banyak pepohonan jadi sangat indah. Sehingga Bapak Ibu anaknya nggak hitam deh panasan. Nggak kayak saya hitam. Tapi hitam-hitam manis, Pak. Udah kayak kereta api. Ayo Pak, mana lagi Pak? Ini kita ke Kita lab. ke ruang lab. Ke ruang lab dulu. Ini kita ke ruang lab komputer. Komputerisasi. Monggo masuk. Ayo, silakan. Lampunya bisa dipin. Hidupin, Kak Rahman. Ini ber-AC, Pak. Kita di sini ada lab komputer, kemudian juga nih ada lab bahasa. Memang tapi karena memang tidak difungsikan dengan maksimal, jadi kita off dulu untuk lab bahasanya. Lagi di servis karena memang karena terlalu lama nggak digunakan, jadi memang perlu diperbaiki. Nah, kita baik secara ujian pun kita sudah mandiri di sini, sudah menyediakan sebanyak berapa unit sekarang? 20 unit. Itu di pojok sendiri lab IPA itu, Pak. Bahan-bahan untuk lab IPA. Iya. Kita ke ruangan belajar untuk aliyahnya. Ini kelas 12. Kelas 12. 12. Ya, seperti ini dulu kita, dan memang kita sudah tunggal bangkunya. Sudah satu-satu seperti sistem perkuliahan, karena memang kita sudah membiasakan anak kelas 12 ini, biar nanti ketika kuliah pun dia sudah tidak kaget lagi dengan bangku posisi sendiri-sendiri. Salah satu manfaatnya seperti itu.
Ya, alhamdulillah ini. Amin ya Allah. Dan ini kita ruang kantor daripada madrasah aliyahnya. Kebetulan ada Bu Bendahara, ada Pak Teo juga. Gitu. Sudah. Mungkin ada disampaikan sama wali murid pada masyarakat di seluruh Indonesia untuk bicara soal Yayasan Al Khairiyah. Ya, untuk Yayasan Al-Khairiyah bagi para bapak ibu semuanya yang ingin menyekolahkan di madrasah kami, silakan, masih ada di gelombang 3. Sampai sampai dengan tanggal 10 Juli. sampai dengan 10 Juli. Iya. Ayo Bapak Ibu semuanya kita dapat begitu semangat begitu. Ya, ayo Bapak Ibu segera daftarkan putra-putrinya di MTS dan MA Khairiyah. Coba deh Menteri kamu Kesehatan. ajak adik-adik semua sekolah di sini coba kamu. Hai teman-teman, jangan lupa ya sekolah di sini. Kenapa harus sekolah di sini? Biar pintar. Biar pinter. Kan kalau di sekolah di mana-mana biar pinter. Apa alasannya kalau harus di Yayasan Al Khairiyah? Ada yang asik gak di sini? Enggak, kalau sekolah di sini pasti akan ketemu sama kamu yang pinter. Itu maksudnya. Terima kasih. Ini ruang kelas 11. Ini ruang 11. Dan memang kita kalau di aliyah itu memang mempunyai masih satu program yaitu jurusan IPA. IPA ya? Ya, dari dulu kita masih punya satu jurusan yaitu IPA. Dan alhamdulillah ini luar biasa lulusan daripada madrasah aliyah ini bisa berkompetisi dengan lulusan-lulusan daripada sekolah-sekolah dari selain daripada madrasah. Gitu. Dan Bapak dan Ibu semuanya, bahwa Al Khairiyah sekali lagi adalah sekolah yang terus berkesinambungan baik dari tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Jadi bagi yang ingin masuk madrasah ibtidaiyah, ada kita di tempatnya di sana memang tidak dijadikan jadi satu, dan ini memang madrasah yang pertama kali yang ada di daerah Setia Mekar, dan memang dulu sangat luar biasa siswanya dan sampai sekarang pun luar biasa begitu. Kemudian kita pun menyiapkan wadahnya lagi setelah dari lulusan madrasah ibtidaiyah, kita punya wadah yang namanya madrasah sanawiyah. Setelah mereka lulus dari madrasah sanawiyah, mereka bisa melanjutkan ke madrasah aliyah. Jadi terus berkesinambung laksana seperti orang yang pondok pesantren gitu. Jadi insya Allah nggak akan pernah ada ruginya. Tidak akan pernah ada ruginya, karena memang insya Allah lulusan yang kita akan keluarkan dari sini, mereka bukan hanya sekedar pandai dalam pengetahuan secara umum, tetapi insya Allah dari segi agamanya, insya Allah mereka akan siap ditampilkan di masyarakat. Baik itu memimpin tahlil, untuk ceramah, khutbah Jumat, dan lain sebagainya. Insya Allah itu adalah sebuah bentuk memang yang sudah kita persiapkan untuk generasi-generasi milenial untuk memperkuat daripada generasi Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya informasikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki anak yang ingin melanjutkan sekolahnya, baik dari tingkatan SD atau Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah maupun Aliyah, kami Yayasan Pendidikan Islam Al Khairiyah masih membuka yang namanya sebuah pendaftaran, yaitu di gelombang ketiga. Dan Sampai ingat, tanggal 10 Juli. sampai tanggal 10 Juli. Dan kami insya Allah sudah mempunyai sebuah komitmen bersama bahwa insya Allah bagi anak yatim piatu, bagi orang yang tidak mampu, semuanya akan free atau kita gratiskan. Ini adalah sebuah misi yang terus kita bangun untuk kemaslahatan umat. Karena pada dasarnya Yayasan Al Khairiyah adalah yayasan sosial yang terus ingin membangun dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi silakan, nggak usah ragu dan nggak usah bimbang. Insya Allah dengan mempercayakan pendidikan Yayasan Pendidikan Al Islam Al Khairiyah, insya Allah keberkahan akan senantiasa
akan kita raih dan kita gapai untuk masa depannya. Dan untuk nomor telepon, di sini ada nomor HP biasanya kita, atau di 0812 190 1481, atau kalau dalam sebuah brosur 0813 8353 4327. Sekali lagi 0813 835 34327. Jadi silakan bisa melalui baik telepon, WA dan lain sebagainya untuk menanyakan sebuah informasi tentang dunia pendidikan yang ada di Al Khairiyah ini. Mungkin bisa dilanjut, Ustaz. Ya. Pada akhirnya kami berharap siapapun yang akan menitipkan putra-putrinya di madrasah kami dengan izin Allah siap akan membimbing dan mengkader serta mengarahkan putra-putri Bapak Ibu hadirin sekalian untuk siap menjadi generasi Islam ke depan dan berbekal ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan daripada channel Gema Cinta Sholawat. Mudah-mudahan terus yang dilakukan daripada channel Gema Cinta Sholawat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan subscribe-nya semakin banyak, dan jangan lupa like dan komennya. Gitu ya, seperti itu. Dan juga saya nitip satu untuk channelnya juga, untuk Al Khairiyah ya. Jadi Al Khairiyah TV. Jadi silakan bisa dicari di YouTube, bisa di searching tentang Al Khairiyah TV. Itu banyak sekali profil-profil yang menampilkan tentang keadaan daripada Al Khairiyah. Semoga berkah selalu untuk kita semuanya. Baik, terima kasih.